persiapan untuk hari kematian. Saya ulangi. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-amalu bitanzil, berbuat ibadah sesuai tanzil, wahyu. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata kita. Ini akan kita rincikan definisinya ya, satu persatu saya akan rincikan. Dan yang keempat, istidadul yaumir rahil, punya persiapan untuk hari pulang, hari kematian. Kita mulai dengan potongan pertama dulu, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Bagaimana caranya kita takut kepada Allah sementara Allah itu tidak kelihatan? Maka ada dua pintu, ada dua kata rahasia di sini bagaimana caranya supaya kita takut kepada Allah. Kita masih masuk di potongan pertama, definisi pertama dari takwa ya. Dari 4 potongan tadi, takut kepada Allah baru ini yang kita mau rincikan sekarang. Untuk takut kepada Allah harus ada dua hal. Yang pertama, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikat la ilaha illallah. Maksudnya, tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan di tema kita sebelumnya, kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Artinya memang tidak perlu kita repot-repot mencari Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah panjang lebar kita jelaskan, datangkan semua yang disembah selain Allah, apa andil mereka di daun pohon, di buah, di pisang, di manggis, di durian, di kulitnya, di aroma rasanya, di warnanya, manusia, di kita ini sekarang, di kulit kita, di daging, di urat saraf, di tulang-tulang, di sum-sumnya. Apa andil semua yang disembah selain Allah terhadap itu? Sementara Allah Azza wa Jalla satu-satunya mengaku menciptakan semua itu, teman-teman sekalian. Ini hal mendasar sekali harus difahami. Orang kalau tahu bahwasanya tidak ada lagi pencipta di langit dan di bumi kecuali Allah, maka akan membawa dirinya pada ketentraman jiwa, karena dia tidak perlu takut, tidak perlu bergantung, tidak perlu memohon, tidak perlu mencintai, tidak perlu membenci, kecuali untuk dan karena Allah. Ini kata kunci rahasia. Nabi Muhammad SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun ini Bapak Ibu sekalian, 10 tahun pertama belum ada sholat 5 waktu, belum ada puasa Ramadan, belum ada jihad, belum ada haji. Lalu apa dakwah Nabi SAW 10 tahun? Karena Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-11 dari masa kenabian. 10 tahun pertama nggak ada. Ternyata berkisar di hadis Nabi yang mulia, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan di langit dan di bumi, yang berarti tadi saya sudah jelaskan, pencipta. Ya, yang memfungsikan, pemungsi daripada penciptaan itu, menyiapkan semua kebutuhan, mengawasi dan memusnahkan di langit dan di bumi, tidak ada kecuali Allah. Ikrarkan itu dengan pikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, kalian akan beruntung, kata Nabi. Kalian akan beruntung. Kader-kader yang dicetak oleh Nabi SAW yang tertanam la ilaha illallah dalam hati mereka ini seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, luar biasa ini, nggak main-main ini. Betul-betul tercetak menjadi kader-kader yang mengenal Tuhan. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup di zaman dulu nih, ini nggak gampang jadi sahabat ya. Kalau kita hidup di zaman dulu fase Mekah, tidak ada lampu, nggak ada medsos kayak kita sekarang, media sosial tidak ada, belum ada HP, belum ada kamera, belum ada listrik, belum ada semua. Di Mekah, bangunan masih dari tanah liat. Ada orang yang mengaku buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku Nabi. Kira-kira anda ini menjadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Hah? Kalau saya ragu, saya bisa jadi Abu Jahal. Alhamdulillah hidup sekarang gitu. Sekarang kita lahir dalam keadaan Islam, masjid sudah banyak, Quran sudah sempurna, banyak buku-buku agama, gampang sekarang masuk Islam. Zaman dulu, orang buta huruf, saya Nabi, kita mau bilang langsung Nabi? Nggak gampang, gitu kan? Tapi Nabi SAW berhasil dengan hikmah dari Allah, karena penanaman akidah dulu. Harus yakin dulu, tidak ada yang perlu kalian tunduki, takuti, hormati, cintai, kecuali Allah. Itu kata kuncinya. Dan sudah kita jelaskan tadi, Allah dari mana, kenapa Allah tidak kelihatan, bagaimana berhubungan sama Allah, panjang lebar sudah kita jelaskan tadi. 2 jam atau 3 jam dari penjelasan masalah itu. Ini kata kunci rahasia. Kita tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Nah, ada golongan dari jin namanya syaitan. Ingat tadi saya berikan gambaran kan? Jin ada 3 golongan, ada beriman, ada fasik, ada kafir. Jin yang beriman ini tidak akan mengganggu manusia,
juga tidak akan interaksi sama manusia. Ini dijelaskan dalam surah Jin ayat 1 sampai ayat 17, ayat 18. Ada jin fasik, jin muslim tapi banyak dosanya, dan jin kafir. Jadi kalau ada orang bilang, saya pelihara jin tapi jin muslim kok, betul, itu syaitan. Karena jin fasik sama jin kafir namanya syaitan. Ini menyesatkan manusia. Syaitan ini berusaha untuk menjauhkan manusia dari Allah. Dan syaitan masuk ke dalam manusia melalui banyak pintu. Tapi pintu utamanya, pintu gerbang utama, dua. Takut dan emosi. Dua pintu ini. Takut dan emosi. Di dalam pintu-pintu ini ada pintu bodoh, kebodohan, fanatisme, egoisme, semua ada di dalamnya. Tetapi pintu utama gerbangnya, takut dan emosi. Ini dulu. Kalau emosi, saya mulai dari emosi. Pernah ada sahabat Nabi lagi bertengkar, dua orang. Berantem nih. Sampai wajah mereka memerah. Maka kata Nabi SAW, saya tahu kalimat yang kalau salah satunya atau keduanya ucapkan, hilang marah mereka. Kata sahabat, kebetulan sahabat yang bertengkar agak jauh. Mereka tidak dengar sabda Nabi ini. Ada rupanya sahabat Nabi disebut bertanya, ya Rasulullah, kalimat apa itu? Kata Nabi SAW, kalau mereka membaca A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah ya, yang maha mendengar, yang maha mengetahui dari syaitan ar-rajim. Ini di Malaysia diterjemahkan apa rajim ini? Dirajam. Itu betul. Saya sudah sampaikan di Indonesia agar diganti kalimat terkutuk. Nah, di Indonesia kita terkutuk. Mestinya terajam. Betul. Ar-rajim itu dari kata-kata rajam. Apa itu rajam? Dilempar. Dan ini penting. Makna ini penting. Kenapa? Karena memang kalau kita baca satu kali isti'adzah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, Allah datangkan malaikat yang memanah syaitan yang sedang goda kita tuh dengan panah api. Itu yang terjadi. Itu makna daripada rajim. Ini ya. Nah sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita renungi dulu ada hadis Nabi ya. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada meteor jatuh. Di sini bilang meteor juga ya. Mic-nya kayaknya baterainya ini. Ya, apaan? Ada meteor jatuh. Meteor jatuh ini kalau di Indonesia, saya nggak tahu di sini, mungkin sama kali. Biasanya orang punya keyakinan macam-macam. Katanya mungkin doanya mustajab. Suruh berdoa atau apalah keyakinan. Di Indonesia itu ada yang buka dompet, anggap rezekinya bisa datang. Saya nggak tahu kalau di sini, tapi begitulah. Tapi yang jelas di zaman Nabi Muhammad SAW pernah jatuh meteor. Kemudian Nabi bilang SAW kepada para sahabat, apa yang kalian bilang di zaman jahiliyah dulu sebelum Islam datang kalau lihat seperti ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami meyakini kalau itu terjadi, ada meteor jatuh, berarti ada orang yang terkenal lahir pada malam itu, saat itu, atau ada orang terkenal meninggal dunia. Kata Nabi SAW, ketahuilah, jatuhnya ini yang kalian lihat bukan karena apa yang kalian yakini. Tapi, kalau Tuhan kita Allah ingin menentukan sebuah keputusan. Misal gini Bapak Ibu sekalian, besok hari Ahad besok, kadar air, kadar udara, siapa yang lahir, siapa yang mati, apa yang rusak, apa yang baru dibuat, semua itu keputusan Allah untuk besok di bumi dan di alam semesta, baru Allah sampaikan malam harinya. Nanti malam Allah sampaikan kepada para malaikat pemikul singgasana 8. Lalu pemikul singgasana 8 ini bertasbih. Mereka bertasbih subhanallah gitu. Maaf, mereka bertakbir Allahu Akbar. Lalu malaikat di langit ke-7 mendengar, lalu mereka berkata Allahu Akbar. Dalam doa dikatakan bertasbih subhanallah. Lalu malaikat langit ke-5 mendengar, langit ke-6 mendengar, langit ke-7 mereka bertasbih. Langit ke-5 mendengar, langit ke-6 mereka bertasbih sampai ke langit pertama. Semuanya malaikat bertasbih. Kemudian mereka bertanya kepada malaikat pemikul singgasana, apa keputusan Tuhan kita untuk besok nih? Maka disampaikanlah oleh pemikul singgasana 8, di sini hujan, di sini mati, di sini lahir, di sini semua. Apa yang akan terjadi besok disampaikan pada saat itu. Jadi malaikat di langit pun tidak tahu besok terjadi apa kecuali nanti malam. Gak ada yang tahu gaib kecuali Allah nih. Nah kata Nabi SAW, syaitan susun-susun badannya sampai ke langit pertama. Dengan hikmah Allah, mereka
Kemudian mereka mencuri informasi dari malaikat. Dengar, ini besok hujan di mana, siapa mati, siapa begini. Lalu mereka akan temukan banyak malaikat di langit-langit itu yang memanah mereka dengan anak-anak panah berapi. Dan itu dari bintang-bintang. Serpihan meteor itu, itulah anak panah malaikat. Sisa anak panah malaikat. Makanya dalam surah Al-Mulk Allah bilang tentang bintang apa? وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Dan kami jadikan itu sebagai rajam bagi syaitan-syaitan yang datang mendengar, gitu kan?